Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa dengan materi geografi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1, pola keruangan desa. Desa diartikan dalam geografi adalah sebuah bentang alam atau sebuah fenomena geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisik, kemudian juga sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terdapat pada suatu daerah, serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain, dalam hal ini adalah kota. Jadi, dari pembahasan mengenai desa, dari definisi kita mendapatkan gambaran bahwa desa itu adalah fenomena geografi atau wujud geografi. Dan timbulnya sebuah desa itu dipengaruhi oleh unsur-unsur alam, unsur-unsur sosial, dalam hal ini masyarakat yang ada tinggal di desa. Kemudian bagaimana ekonomi masyarakat pedesaan yang kita tahu mereka bercirikan agraris. Lalu juga unsur politik, di mana kita tahu bahwa desa adalah merupakan daerah yang memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan tentu saja yang tidak juga lepas dari pembahasan mengenai desa, dari definisi kita memberi gambaran bahwa desa juga memiliki kultur atau budaya yang khas ya, sebagaimana mereka berada di tempat itu. Dan sebuah desa juga bisa berkembang, tinggal atau menggambarkan fenomena yang semestinya ada, itu juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Siswa sekalian, pada pembahasan mengenai desa ini, kita juga bisa melihat pengertian desa dari pendapat para ahli yang lain. Salah satu contohnya misalnya dari Sutarjo Hartohadikusumo yang mengatakan atau menitikberatkan pada definisi desa pada satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri yang dimaksud di sini adalah orang desa itu berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk juga memilih siapa yang akan menjadi kepala desanya. Hal ini sangat berbeda dengan daerah yang sejajar atau sama dengan setingkat desa, yaitu wilayah kelurahan, di mana lurah atau kepala kelurahan itu diangkat oleh bupati. Dia seperti kepala desa yang dipilih oleh masyarakatnya sendiri. Ciri-ciri atau karakteristik desa, ini kita akan melihat dari bagaimana karakter desa itu dilihat dari unsurnya, dari potensi, dan juga dari klasifikasi. Secara umum, susah sangat mengenal bagaimana ciri-ciri desa di Indonesia, baik itu dari segi alam maupun dari segi manusianya, di mana alamnya misalnya masih asri, sawahnya masih luas, kemudian juga aliran sungai yang masih jernih misalnya ya. Kemudian juga ciri masyarakatnya yang sangat tradisional, kemudian saling mengenal satu sama lain, kemudian juga bersifat agraris. Untuk hal itu, siswa bisa melihat sendiri atau mencari informasi sendiri tentang bagaimana ciri-ciri masyarakat desa maupun ciri fisik dari desa itu sendiri. Nah, siswa sekalian, sebuah desa itu terbentuk dari 3 unsur yang penting. Di dalam sebuah desa, setidak-tidaknya ada 3 unsur yang membentuk sebuah desa. Yang pertama adalah daerah. Berbicara mengenai daerah, berbicara mengenai di mana sebuah desa itu berada. Di sini tidak hanya berbicara mengenai lokasi, luasnya, batas wilayah, dan sebagainya, tetapi daerah juga berbicara mengenai apakah produktif atau tidak lahan itu, bagaimana kesuburan tanahnya, bagaimana iklim, dan sebagainya. Karena ini mengenai luas, lokasi, dan batasnya dengan apa, ini juga sangat berpengaruh pada kondisi akhir sebuah desa, atau pada posisi apakah desa itu maju atau tidak. Begitu juga dengan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Itu yang berkaitan dengan daerah.
Yang kedua, siswa, kita bicara mengenai penduduk. Penduduk di sini tentu siapa yang tinggal di pedesaan, berkaitan dengan jumlahnya, kepadatan, pertumbuhan, tetapi juga yang penting bagaimana penduduk itu misalnya memiliki tingkat pendidikan, kemudian pengetahuan, keterampilan terutama, dan bagaimana dia berkehidupan, dalam hal ini bagaimana mereka bermata pencaharian. Itu berkaitan dengan penduduk. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tata kelakuan siswa. Tata kelakuan yang menjadi unsur ketiga dari desa ini terkait dengan bagaimana pola pergaulan antar masyarakat, bagaimana ikatan-ikatan kekeluargaan yang dibentuk oleh masyarakat, dan bagaimana adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa ketiga unsur ini itu saling mempengaruhi, saling menguatkan, saling ketergantungan atau saling keterhubungan. Artinya, sebuah penduduk yang tinggal di daerah yang subur, kemudian iklimnya bagus, maka dia akan membentuk sebagai sebuah atau sekelompok penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan yang mungkin lebih maju daripada penduduk yang berada di daerah yang gersang, airnya jauh, dan sebagainya. Dan begitu juga dengan tata kelakuan, itu juga dipengaruhi bagaimana daerah itu berada, bagaimana sifat masyarakat berada, maka tata kelakuannya pun dibentuk oleh hal yang itu. Seperti misalnya begini, pada masyarakat yang tinggal di daerah pantai, maka umumnya penduduk misalnya akan bermata pencarian sebagai nelayan. Bagaimana tata kelakuan nelayan? Tentu saja mereka akan mengikuti pola-pola yang terjadi pada masyarakat nelayan. Misalnya diberlakukannya tata cara bagaimana saat mencari ikan yang baik, ya. Kemudian ada upacara-upacara tertentu yang dilakukan agar penghasilan ikannya bisa banyak dan sebagainya. Begitu juga penduduk yang tinggal misalnya di daerah dataran rendah yang subur, maka kehidupan penduduknya, mata pencariannya bertani, kemudian juga tata kelakuan sebagai petani terbentuk sedemikian rupa. Oleh karena itu, di dalam geografi, unsur desa yang tiga ini itu dikenal sebagai the living unit atau satu unit kehidupan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik siswa, selanjutnya kita akan mengenal bahwa sebuah desa, maju mundurnya sebuah desa itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita akan lihat di sini, kita akan membaginya menjadi potensi itu dua macam, yaitu potensi fisik atau potensi alam dan potensi non fisik atau potensi manusianya. Yang dimaksud dengan potensi itu apa? Siswa, potensi bisa diartikan sebagai sebuah atau seluruh kemampuan yang dimiliki oleh desa, baik itu fisik atau alam maupun non fisik atau manusia, yang dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun masyarakat atau dijadikan sebagai bahan untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan potensi desa. Dalam hal ini, potensi desa terdiri dari faktor fisik, misalnya tanah, air, iklim, ternak, maupun manusia. Kenapa ini yang menjadi faktor fisik? Karena manusia desa, manusia atau masyarakat di pedesaan tidak terlepas dari unsur tanah sebagai lahan kehidupan manusia. Begitu juga dengan air sebagai sumber kehidupan, baik itu bagi pertanian maupun kehidupan sehari-hari mereka. Begitu juga dengan iklim. Iklim sangat berpengaruh pada masyarakat pedesaan. Iklim yang baik, tanah yang subur, air yang mudah, itu akan merupakan potensi yang besar bagi sebuah desa. Sementara itu, apa ini maksud dengan potensi non fisik? Sekalian, ini terdiri dari yang pertama adalah masyarakat desa. Apakah masyarakat di sana masih memegang teguh guyubnya atau gotong royongnya, itu merupakan potensi yang luar biasa bagi masyarakat. Kemudian juga yang tidak kalah penting dari potensi non fisik ini adalah lembaga-lembaga sosial yang ada pada masyarakat desa. Misalnya ada lembaga musyawarah desa, atau sekarang namanya BKD, Badan Koordinasi Masyarakat Desa, atau juga yang terlibat di dalam lembaga sosial desa itu misalnya
pemuda, di mana pemuda di pedesaan biasanya terbentuk dalam organisasi yang disebut dengan Karang Taruna. Begitu juga dengan para kaum wanitanya, juga bisa menjadi potensi yang luar biasa bagi desa ketika mereka berkumpul bersatu dalam sebuah lembaga masyarakat yang kita kenal misalnya dengan PKK. Yang ketiga yang termasuk ke dalam potensi non fisik itu adalah bagaimana aparatur atau pamong desa atau pengurus desa itu menjalankan fungsinya yang kreatif, yang inovatif untuk membangun pedesaan. Aparatur pamong desa yang memiliki pengetahuan tinggi, kreativitas yang luar biasa, itu akan menjadi potensi yang besar bagi kemajuan desa itu sendiri. Nah, siswa sekalian, dari potensi fisik yang dua ini, fisik, ada potensi desa maksud kami, yang fisik maupun non fisik, yang paling terpenting bagi kemajuan desa adalah potensi manusianya, potensi non fisiknya. Kalau potensi fisik itu adalah given, pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun mereka berada, itulah yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Seperti apa bentuk alamnya, tetapi yang terpenting bagaimana kemauan masyarakat, kemauan aparatur di desa itu untuk mengembangkan wilayahnya itu. Jadi sekali lagi yang terpenting dari potensi desa, yang utama adalah bagaimana effort masyarakat atau kemauan masyarakat itu sendiri. Nah, dari potensi-potensi itu nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan sebuah desa, ya. Ada desa terbelakang, ada desa maju, ada desa berkembang. Begitu juga misalnya dengan tingkat tingkat misalnya ada desa tradisional, swadaya, swakarsa maupun desa swasembada. Sekali lagi, tingkat kemajuan desa itu dipengaruhi oleh pertama potensinya, ya. Dimana tadi dikatakan bahwa potensi yang utama adalah effort manusianya. Yang kedua, tidak kalah penting dalam ilmu geografi, kemajuan sebuah desa juga sangat dipengaruhi oleh interaksi antara desa dan kota, di mana kota menjadi bagian yang terdekat dari desa itu. Dan di mana lokasi desa itu? Ya, apakah desa itu tumbuh atau berada pada daerah yang subur, airnya mudah, kemudian iklimnya baik, itu tentu sangat berpengaruh kepada kemajuan sebuah desa. Baik, siswa sekalian. Berikutnya kami akan menjelaskan juga bagaimana klasifikasi desa yang lain. Nah, ini berdasarkan potensinya yang tadi saya sampaikan. Ada desa swadaya, di mana desa swadaya ini adalah desa yang masih sedikit memiliki potensi, ya. Lembaga-lembaga desa mungkin sudah ada tetapi belum berkembang, masyarakat masih tergantung kepada alam dan sebagainya. Desa swakarya adalah desa yang merupakan desa transisi. Lembaga-lembaga desa sudah mulai berkembang, masyarakat juga sudah mulai memiliki tingkat pengetahuan, gitu ya. Dan yang terakhir desa yang maju kita mengenal dengan istilah desa swasembada. Nah, di mana kita berada di Karawang, khususnya Karawang Kota, desa-desa yang berada di sekitar kota-kota Karawang seperti desa-desa yang berada di Kecamatan Teluk Jambe, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Mangasling, umumnya merupakan desa-desa yang memiliki kategori desa swasembada atau desa maju. Siswa sekalian, yang terakhir kita akan membahas mengenai struktur keuangan desa. Desa pada umumnya memiliki struktur keuangan itu yang digunakan menjadi dua fungsinya, ya. Nah, yang akan membedakan dengan kota itu. Fungsi yang pertama adalah fungsi sosial. Ruang di pedesaan digunakan sebagai fungsi sosial itu adalah untuk tempat tinggal, untuk balai desa, ya, di mana mereka bisa berkumpul mengurusi masalah-masalah pedesaan. Dan yang kedua, fungsinya adalah ruangan desa digunakan adalah untuk fungsi ekonomi, yaitu sebagai lahan pertanian, di mana lahan pertanian ini merupakan tempat usaha bagi mereka. Hanya itu yang digunakan ruangan desanya. Dengan demikian, di mana sebuah desa itu berada, ya, itu akan sangat berpengaruh kepada pola keuangannya, ya.
pola keuangan desa itu karena masyarakat desa belum memiliki teknologi yang maju, maka di mana kondisi geografisnya, ya, geographical setting, kemudian juga sarana transportasi, dan juga termasuk kondisi geografis ini adalah kondisi topografi, tinggi rendahnya muka bumi, akan sangat berpengaruh kepada pola desa atau pola keuangan desa. Kita akan melihat secara umum desa-desa di Indonesia ini menurut pengamatan dari Pak Bintarto, Profesor Bintarto, guru besar UGM yang sudah meneliti tentang pedesaan di Jawa, itu ada 3 yang memanjang, memusat, dan terpencar. Yang memanjang itu umumnya siswa yang berada pada sekitar daerah sungai, ikuti aliran sungai, kemudian juga di daerah sepanjang pantai, atau ada jalan kereta memanjang, ya, seperti juga misalnya di daerah Kalimantan. Umumnya kota-kota, desa-desa itu memanjang sepanjang aliran sungai. Kemudian yang memusat itu biasanya adalah desa-desa yang justru memiliki sumber air misalnya yang tunggal di situ, ya, mereka memusat mengitari sumber air, ya. Yang terpencar ini biasanya desa-desa yang memiliki topografi yang kasar, ya, sehingga mereka dibuat atau dipengaruhi oleh kondisi alam, tidak bisa berkumpul menjadi satu kelompok pedesaan, tapi mereka terpencar di beberapa daerah. Dan juga ini misalnya terpencar itu di daerah yang kesulitan air, yang mudah airnya, ya, sehingga mereka bisa membuat pedesaan dimanapun saja mereka berada. Bapak kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siswa, dan sampai ketemu lagi pada pembahasan mengenai pola keuangan kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.